Para sahabat, infrastruktur baik itu jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan dan sebagainya bukan hanya soal atau perkara teknis yang itu menjadi domain kementerian atau dinas pekerjaan umum atau hanya menjadi domain para sarjana insinyur teknik sipil. Memang untuk mengerjakan ya butuh keahlian mereka, itu pasti, itu ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa infrastruktur adalah politik. Meskipun nanti ada yang mengatakan infrastruktur adalah ekonomi. Jadi politik dalam hal ini ada dua dasar yang nanti akan saya kembangkan. Pertama, infrastruktur itu ya menjadi keputusan politik pemerintah. Ya. Itu poinnya di situ. Dan kemudian para sarjana, insinyur teknik sipil yang nanti menguraikan, mengeksekusi itu menjadi kenyataan. Intinya keputusan politik ya. Kalau jalan yang jelek berarti tidak ada keputusan politik. Meskipun alasannya karena anggarannya yang terbatas. Ya tentu kepentingan hajat hidup orang banyak itu tanpa batas. Uang selalu ada batasnya. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan dan keputusan. Mengapa ya dulu itu dibiarkan, banyak jalan yang rusak itu dibiarkan. Tapi kemudian selama era Presiden Joko Widodo itu ada keputusan yang luar biasa. Meskipun dari sisi uang itu ya luar biasa tantangannya. Meskipun sudah digenjot sedemikian rupa, masih tetap ada yang jalan-jalan berlubang mengerikan seperti di Provinsi Lampung yang hari ini itu menjadi buah bibir, menjadi perhatian yang luar biasa sampai Presiden harus datang ya harus datang ke lapangan ya. Dan pernah ada netizen yang mengatakan bahwa begitu Presiden datang ke tempat jalan-jalan yang jelek meskipun hanya 30 menit tetapi itu bisa mengatasi persoalan sampai bertahun-tahun bahkan jangka panjang. Itu namanya keputusan politik. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Infra itu adalah dasar. Kalau suprastruktur ya negara itu. Kalau infra itu artinya landasan atau sebagai dasar. Jadi ya ini seperti fondasi. Infrastruktur itu sebagai dasar atau sebagai landasan negara. Kalau kita mau membentuk negara, ya infrastruktur itu. Atau kata Michael Mann bahwa infrastruktur itu merupakan ekspresi dari kekuasaan infrastruktural negara. Bagaimana negara itu mendistribusikan logistik, memberikan layanan publik, membangun sarana prasarana yang nanti bisa digunakan oleh negara. Dan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan sebagainya ini itu menjadi sebuah bangunan ya yang digunakan untuk state making, membuat negara. Jadi artinya membuat negara tidak hanya sekedar membentuk modal, membentuk kota, membentuk warga negara, tetapi semuanya itu dilandasi dengan infrastruktur. Kalau infrastruktur itu tidak ada, maka kemampuan negara itu akan melemah dan membentuk kota, membentuk modal dan sebagainya itu juga tidak akan kuat. Infrastruktur itu memfasilitasi negara untuk melakukan penetrasi ke seluruh penjuru negeri, mengontrol wilayah, mengontrol masyarakat dan sebagainya. Dan kemudian itu disatukan atau digenggam dalam tubuh negara. Jadi itu secara politik begitu. Dan memang selama ini lebih banyak orang berbicara dari sisi ekonomi. Dan ajaran Adam Smith dalam buku The Wealth of Nations tahun 1776 ketika Amerika merdeka, itu Adam Smith juga berbicara tentang infrastruktur itu. Jadi Smith mengatakan bahwa kalau bangsa mau makmur,
maka lakukanlah perdagangan. Kalau perdagangan akan lancar, maka harus ditopang dengan infrastruktur. Jadi dengan demikian, infrastruktur menopang perdagangan, perdagangan akan memberikan kontribusi bagi kemakmuran bangsa. Tetapi sebaliknya, Smith juga mengingatkan, jangan membangun infrastruktur jalan di padang pasir atau ke tempat villa-villa pejabat. Itu tidak efisien. Jadi istilahnya economic return-nya itu tidak ada. Dan dalam perjalanannya itu dibalik ya. Jadi yang kedua, bagaimana dalam perkembangannya perdagangan itu juga harus bisa memberikan sumbangan, memberikan dukungan atau ikut membayar terhadap infrastruktur. Jadi yang pertama infrastruktur untuk perdagangan, yang kedua perdagangan mendukung infrastruktur. Yang kemudian ini sekarang disebut sebagai jalan tol. Jadi yang kedua ini yang saya kira kalau yang pertama itu kekuasaan infrastruktural, yang kedua memperhitungkan efisiensi ekonomi. Artinya Anda tidak perlu membangun jalan di pelosok ya, yang tidak ada aktivitas perdagangannya, yang tidak ada aktivitas ekonominya, atau tidak memberi economic return. Ya, itu poinnya ya. Yang kemudian itu dipakai. Ya, jadi ajaran Smith itu dipakai oleh para teknokrat ekonom Orde Baru. Ya. Jadi pada waktu itu kan jelas bahwa infrastruktur itu mahal, pasti mahal. Ya, karena itu yang dibangun infrastruktur hanya di Jawa dan kota-kota besar. Jadi yang digunakan untuk mendukung perdagangan, yang di pelosok, yang di desa tidak, atau diserahkan pada swadaya gotong royong lokal. Yang kemudian menciptakan ketimpangan. Artinya kalau di pelosok negeri, di Papua, di Maluku Utara, di pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatera dan sebagainya, sesuai dengan pesan Smith, nggak usah dibangun. Karena ini mahal, tidak ada economic return dan sebagainya. Itu falsafah yang dipakai. Dan itu menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota besar dengan kota kecil, bahkan pelosok negeri sampai di pelosok desa. Itu pandangan ekonomi dan intinya ya infrastruktur itu secara ekonomi digunakan untuk mendukung transaksi perdagangan, mengirim logistik lebih cepat, lebih efisien dan sebagainya. Kalau infrastruktur tidak ada maka harganya mahal. Perdagangan itu menjadi tidak lancar dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi itu sangat lambat, dan karena pertumbuhan ekonomi lambat maka kemakmuran menjadi terhambat. Itu pandangan ekonomi. Dan kita juga bisa mencermati ya timeline. Presiden bicara soal infrastruktur. Di awal-awal itu argumen ekonomi yang dipakai. Ya. Argumen ekonomi. Ya, infrastruktur untuk mendukung transportasi, distribusi supaya lebih murah, lebih cepat, lalu bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Dan memang ini terbukti, ada banyak yang menyaksikan testimoni. Ya, dengan infrastruktur yang lebih baik, termasuk jalan-jalan di desa, maka harganya, harga hasil bumi itu meningkat. Oke, satu ya. Tetapi dalam perjalanannya Presiden yang kedua juga mengatakan bahwa infrastruktur mempersatukan Indonesia. Nah ini yang menarik ini ya. Jadi mengkoneksikan antar daerah, semuanya terhubung jalan dengan baik, tidak terisolasi, itu mempersatukan. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa jalan yang baik itu akan memunculkan persepsi kepercayaan publik pada pemerintah. Juga akan meningkatkan rasa integrasi daerah-daerah yang dulu diperlakukan tidak adil ini merasa menjadi Indonesia, merasa nyaman dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi artinya negara ini tidak hanya soal lagu kebangsaan, tidak hanya sekedar upacara, tidak hanya sekedar pidato, tetapi konkret dengan infrastruktur. Dengan infrastruktur ya ini loh, imajinasinya itu menjadi lebih baik. Sebaliknya kalau kita berhadapan dengan jalan yang jelek,
ketemu jalan yang jelek, kita pasti mengumpat pada pemerintah. Pasti menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Lalu omongannya aneh-aneh. Wah, ini pasti jalan ini cepat rusak, ini pasti dikorupsi ini. Mengapa ini jalan bertahun-tahun rusak dibiarkan? Oh, ini pasti terjadi korupsi. Ya pasti begitu. Ya seperti di Lampung ya, yang sekarang ini ya. Dan akhirnya juga menimbulkan ini ya, luar biasa lah, kecurigaan pada gubernur dan para pejabat provinsi Lampung. Jadi ini penting ini soal legitimasi, soal kepercayaan ini ya, itu termasuk diukur dari jalan yang dihadapi ini. Dan ada banyak pengalaman di berbagai daerah ketika jalan itu jelek, tidak dibangun-bangun, maka ditanami pisang. Atau ini ya, saya pernah menemukan di sebuah tempat di Kalimantan Timur, saya sempat berhenti dan saya ketawa betul pada waktu itu. Ini saya kira bentuk resistensi dan delegitimasi masyarakat kepada pemerintah. Lalu yang ketiga, ini ya, itu soal keadilan. Jadi infrastruktur itu adalah jalan keadilan. Ini pernah muncul pada waktu Presiden mengundang para pakar, para intelektual di Istana Negara. Sosiolog Dr. Ignatius Claden mengatakan bahwa Pak Presiden, kami mendukung penuh program infrastruktur dan ini bagi kami merupakan solusi bagi terhadap keadilan sosial. Kenapa? Karena di kampung kami NTT itu tidak pernah tersentuh program kebijakan infrastruktur yang memadai, sehingga ada ketimpangan yang luar biasa. Karena itu Presiden perlu menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur itu adalah jalan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini politik. Nah memang agak bertentangan. Kalau dengan nalar ekonomi efisiensi tadi agak bertentangan. Bagaimanapun pelosok NTT, pelosok Papua, pelosok Maluku Utara harus harus dibangun. Karena ini tadi ya, mempersatukan Indonesia sesuai sila keempat gitu ya. Kemudian kepercayaan orang, kepercayaan rakyat itu sila keempat, lalu keadilan ya sila kelima ya. Jadi ini bukan sekedar ekonomi. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa infrastruktur itu tentu mengandung sangat teknis pasti, tetapi yang paling dasar infrastruktur adalah about politics. Infrastruktur adalah soal politik yang digunakan untuk membuat negara. Infrastruktur juga bisa membuat kejayaan negara. Saya kira begitu.